Waalaikumsalam. Allah itu kan maha tahu. Kenapa harus Allah nanya sama malaikat? Saya mau menciptakan apa? Dan yang kedua, iblis sudah terusir. Iya. Itu yang udah ada di surga kan tadi Allah mau udah bilang sama ini mau bikin khalifah. Jadi ada ceramah saya dengar sebetulnya bukan salah, ada memang udah skenario Allah seperti itu. Jadi bukan Nabi Adam bukan salah. Karena memang udah di awal dibilang Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Jadi kita seolah kan menanyalahkan nenek moyang kita Adam yang bikin kita terusir ke dunia. Padahal memang udah rencana Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak Ustaz ada dengan begitu rencananya kata banyak Pak Ustaz. Malaikat itu yang punya inisiatif, yang boleh inisiatif hanya cuma satu Jibril. Malaikat yang lain enggak. Sujud ya sujud aja kan. Satu malaikat yang boleh punya inisiatif. Nah kaitan dengan malaikat yang punya inisiatif, misalnya kita nih ada malaikat aktif. Kita ngomong, saya dirajai sama saya, misalnya saya tinggal di Jakarta di Gunung Jeruk. Tapi kalau saya jujur saya bilang bohong, nggak ada Gunung Jeruk. Jeruknya ada, jadi saya bilang bohong. Dan malaikat kan jujur, dia bilang oh nggak ada Gunung Jeruk, ini bohong nih kan? Iya. Kan karena dia nggak boleh inisiatif. Itu aja boleh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama kenapa Allah menyebutkan ya penciptaan khalifah yaitu Adam kepada malaikat? Ya, Allah itu fa'alun lima yurid, ya, berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusan dan ketetapan Allah. Di ayat 30 itu Allah hanya memberitahukan, terlepas malaikat setuju atau tidak, tetap Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang bertanya itu adalah malaikat kepada Allah, tapi Allah hanya menyebutkan bahwasanya di masa yang akan datang Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Bukan menanyakan apalagi minta persetujuan pada malaikat, tidak. Allah hanya memberitahukan, bukan menanyakan atau minta persetujuan. Yang kedua terkait dengan iblis, bukankah sudah dikeluarkan dari surga? Tapi siapa yang menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan di surga? Maka jawabannya banyak sekali, ya, pendapat dari para ulama tafsir dalam masalah ini. Kenapa iblis bisa dikeluarkan dari surga tapi bisa menggoda Nabi Adam dan Hawa? Jawaban yang paling tepat Allah alam bisawab, ya, jin itu baik iblis maupun keturunannya itu bisa menggoda manusia dari jarak yang jauh, ya, meskipun dia tidak bersama manusia, ya. Jin itu punya kelebihan, punya kemampuan yang lebih dibandingkan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai manusia, berhati-hatilah dari syaitan yang mereka bisa melihatmu dan kamu tidak bisa melihatnya. Ini di antara kekhususan bangsa jin. Mereka makhluk yang lain tidak bisa kita lihat, mereka bisa melihat kita. Dan jin ini bisa menggoda manusia dalam berbagai macam bentuk cara, termasuk dengan cara dari jarak jauh. Jin itu bisa memberikan was-was kepada manusia dari jarak yang sangat jauh. Dan juga jin pun bisa masuk ke tubuh manusia melalui pembuluh darah. Jadi ini makhluk yang berbeda alamnya dengan kita. Bagaimanapun caranya, jin itu bisa menggoda manusia dari jarak yang dekat masuk ke tubuh manusia atau dari jarak yang jauh. Bisa. Allah berikan kemampuan lebih kepada bangsa jin, sehingga tidak mustahil iblis itu dikeluarkan dari surga, tapi dia masih bisa menggoda Adam dan Hawa karena memang Allah berikan kemampuan kepada jin-jin tersebut untuk menggoda dari jarak yang jauh. Mereka pun juga bisa masuk ke tubuh manusia. Yang ketiga, ya, terkait dengan jin juga, terkait juga dengan iblis, ya. Iblis merupakan, ya, pemimpin dari bangsa jin, ya, moyangnya, sehingga dia lebih memiliki ilmu yang lebih dibandingkan jin-jin yang biasa. Umurnya juga dipanjangkan,
Ya, hanya iblis yang umurnya sampai hari kiamat. Jin-jin keturunannya itu mati sebagaimana manusia mati, memiliki ajal. Ya, jangan dianggap semua jin itu tidak akan mati, tidak. Yang tidak akan mati itu hanya iblis. Janji Allah umur yang panjang hanya kepada iblis, tidak berlaku kepada jin-jin keturunannya. Jin-jin keturunannya sama seperti manusia, memiliki ajalnya masing-masing. Kemudian terkait dengan para malaikat, ya. Para malaikat itu kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu seluruhnya tidak pernah membangkang ke Allah, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ini berlaku semuanya, baik kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka betul-betul menunggu perintah Allah, termasuk malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril pun akan melakukan apa saja yang Allah perintahkan, dan malaikat Jibril menjadi pemimpin bagi seluruh malaikat. Ya, dan malaikat Jibril pemimpin malaikat, memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap nabi dan rasul. Dan Jibril sama seperti kedudukan yang malaikat yang lain, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Dari satu sisi memang malaikat kan maha agung dan maha besar. Ya. Tapi sisi yang lain kita lihat ketika Allah itu ingin menciptakan Adam, seolah dia kesana gitu. Membantah. Agak beda gitu bagaimana menyikapi. Yes. Yang kedua tentang iblis itu. Apakah itu bangsa atau memang perorangan? Karena anak cucunya jin gitu. Iya. Apakah benar itu? Baik, terkait kenapa malaikat itu menanyakan keputusan Allah untuk menciptakan khalifah di muka bumi, sedangkan sifat malaikat itu adalah tunduk patuh kepada Allah, menerima apa saja Allah perintahkan. Maka jawabannya terdapat pada beberapa hadis Rasulullah SAW, di mana Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah wa hum sayasfikuna dima wa yaqtatilun. Dalam sebuah hadis dalam redaksi yang lebih jelas lagi, Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan mereka pun juga akan menumpahkan darah dan saling membunuh di antara mereka, berbuat kerusakan. Jadi dalam lafaz hadis lebih jelas lagi. Dalam dialog Allah kepada malaikat, Allah sudah sebutkan bahwasanya khalifah ini pun juga punya sifat yang sama dengan makhluk yang sebelumnya. Namun di Al-Quran di mahdzuf, redaksinya dihapuskan, kembali ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di riwayat hadis disebutkan bahwasanya Allah menyebutkan secara lengkap bahwasanya khalifah ini adalah makhluk seperti ini, seperti itu, dengan sifat seperti ini, seperti itu, Allah sebutkan semuanya. Maka itulah yang menjadi dasar pertanyaan malaikat kepada Allah, bukan langsung membantah kepada Allah, memikirkan dengan logikanya. Yang kedua terkait dengan iblis, iblis itu nama jin yang pertama. Jin itu adalah nama bangsa makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami ciptakan jin-jin itu dari bunga-bunga api. Dan jin yang pertama, nenek moyang jin itu namanya iblis. Sama seperti manusia. Manusia makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Siapa pertama manusianya? Adam. Begitu juga dengan jin. Jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Siapa makhluk pertamanya? Jin pertamanya yaitu iblis. Dan keturunan iblis ini semuanya sampai sekarang masih ada. Tidak semua keturunan iblis itu yang kafir. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Sebagaimana Adam itu beriman, tapi tidak semua manusia yang beriman. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Jadi iblis itu nama jin yang pertama kali Allah ciptakan. Dari iblis inilah lahir jin-jin yang berikutnya. Terlepas apa yang mereka yakini dari bangsa jin itu, tidak harus mengikut kepada iblis. Wa anna minal muslimun wa minal qasidun, kata Allah. Kami ini bangsa jin, anak-anak iblis, ada yang muslim,
Ada yang qasid, qasid itu yang kafir. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa saja jin yang beriman maka dia mendapatkan petunjuk masuk dalam surga. Amin. Wa mal qasidun fakanu li jahannam hataba. Adapun jin yang kafir maka ikut serta bersama iblis masuk neraka menjadi kayu bakar api neraka. Ya. Jadi bangsa makhluknya jin. Makhluk yang diciptakan dari api. Siapa jin pertama? Namanya iblis. Dari iblis itulah lahir jin-jin yang berikutnya, baik jin yang muslim maupun jin yang kafir. Ya. Allah Akbar. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Masya. Terima kasih banyak. Tadi itu adalah kajian ilmu tafsir dari Ustaz Sultan Ilsi MA. Semoga yang kami mendengar dapat manfaatnya besar betul sekali manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.